Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi teman-teman semua. Di masa pandemi seperti ini ya, tentunya kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwasanya di masa pandemi seperti ini situasi perekonomian dari perkotaan sampai pedesaan mengalami dampak ya. Namun bagi orang-orang yang kreatif ternyata ada sisi-sisi di mana potensi itu masih bisa digali. Nah, saat ini kita mau berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat menggali potensi di kampung di masa pandemi. Nah, seperti itu. Kali ini saya berkunjung di salah satu tempat usaha sahabat kita, Mas Arif. Ini adalah warung mie, menunya beraneka ragam. Ini juga lahir di masa pandemi. Saya tanyakan, kira-kira bulan berapa Mas Arif bukanya usahanya? Bulan sebelum hari raya bulan berapa? Bulan 4. Bulan 4 ya? Bulan 4 2020. 2020 bulan. Nah, kabarnya awalnya iseng-iseng. Rupanya setelah dibuka alhamdulillah lumayan rame hingga sampai malam ya. Alamat ada di mana tepatnya Mas Arif? Dusun Padangan, Karangsari, Rejo Tangan, Tulungagung, Indonesia. Barangkali ada yang mau berkunjung ke sini menikmati aneka ragam menunya, wah ini luar biasa. Ada khas sumpil dan tahu lontong, ini salah satu kesukaan saya, kan nasi pecel. Ini ready mulai pagi sampai malam. Jam 7 malam. Jam 7 pagi Mulai jam 7 pagi sampai jam 9. jam 9 malam ya. Jadi jam 9 malam itu adalah tutup pelayanan. Ataupun kalau masih mau menikmati dipersilahkan sambil ngopi sepanjang situasi tetap aman dan kondusif. Silahkan teman-teman yang mau berkunjung bisa langsung merapat datang ke sini ya. Nah, ini salah satu menu spesial juga ini pada hari ini. Seperti ini. Ayam kremes. Ayam kremes. Ini kalau dilihat saja kriuknya udah sangat menggoda ini. Sambelnya luar biasa. Monggo, langsung nyantai mawon iki. Pak Musin iki salah satu wirasan muda dari Desa Gilangunut. Di antaranya yaitu pembibitan ikan lele dan berambang, Pak. Ya, Berambang. ikan koi juga ada. Dan koi juga ada. Oh, sambil makan loh, Zim. Monggo, makan. Monggo. Acaranya itu mukbang kawan ya. Mukbang bersama Mukbang. Ada kopi. Halo kanca iki. Monggo dipun sekitarkan. Kalau Yai Hasan punya usaha yaitu apa namanya? Jahe merah. Jadi beliau menanam jahe merah. Nanti kalau ada yang ingin usaha jahe merah bisa konsultasi ataupun sharing dengan Gus Hasan yang ada di Desa Tenggur. Iya. Tapi saat ini tepatnya bulan 2 jahe merahnya lagi kebanjiran. Tapi alhamdulillah tidak sampai mati. Ini masih proses penyuburan lagi. Monggo sambil mukbang. Sahabat-sahabat yang punya lahan-lahan di rumah, yang lahan masih tidur ya, kami persilahkan untuk menanam jahe merah. Misalkan ada terites rumah, halaman sedikit. Lebih-lebih kalau memang ditekuni ya, punya lahan yang luas ditekuni, insya Allah potensinya sangat besar sekali. Sedikit saya ceritakan, jahe merah itu di musim pandemi harganya sempat 1 kilo sempat 100.000. Oh mantap. Nah saat ini sudah mulai terkoreksi, harga di kisaran
30, 35, 36 itu per kilo. 30 sampai 36. Untuk saat ini. Sangat prospektif. Bagus kembangan ya soalnya. Bagi yang tidak punya lahan bisa ditanam di polybag atau di karung. Karung-karung bekas itu bisa lah. Bisa. Yang Jadi di karung kecil itu. dikasih campuran kompos sama tanah. Mungkin dengan ketinggian 15 sampai 20 cm. Habis itu langsung ditanam bibit jahenya yang sudah berdaun ya. Katakanlah daun sudah ketinggian 20 cm sudah bisa. Di situ nanti usia sekitar 2 bulan setelah penanaman, tunasnya sudah mulai banyak, ya sudah mulai perlu ditambah media, tambah lagi medianya. Bersamaan dengan tambahnya tunas, medianya terus ditambah. Dan nanti alhasil karung itu akan semakin tinggi medianya. Nah, posisi jahenya juga akan semakin penuh. Semakin banyak juga. Nanti akan semakin banyak. Jadi rimpang jahe itu dari bawah akan semakin ke atas begini. Jadi setiap sudah mulai kelihatan muncul itunya, apa itu kelihatan di akar atau rimpangnya muncul, ditumpuk lagi dengan Tanah lagi. dia. Itu satu karung minimal bisa sampai dapat 5 kilo lah tidak-tidaknya untuk satu musim. 5 kilo kali 30 kan sudah 150 ya. Coba kalau punya 100 karung lumayan kan, 15 juta. Bisa ditanam di belakang rumah, samping rumah, ataupun hiasan di depan rumah. Depan rumah, teras-teras, lahan Memanfaatkan yang lahan sempit. dimanfaatkan. Jadi 1 meter persegi itu 1 meter persegi kira-kira muat 4 karung muat. Jadi setiap 1 meter persegi ada potensi 600.000 per tahun. Jangan sia-siakan kalau punya lahan kosong. Satu karung itu satu biji, Tanaman. Satu tanaman. Untuk pohon. Satu pohon. Jadi kalau punya lahan 1 meter persegi saja, kalau mau dimanfaatkan, digali potensinya kita gratis sedikit, jadi uang 600.000 per tahun. Nah, coba sekarang difikirkan kira-kira lingkungan di rumah ini yang masih kosong, halamannya, tamannya, di sisi-sisi tembok ada berapa meter, coba dihitung. Kalau punya 10 meter berarti 6 juta potensinya. Kalau dicampur dengan tanaman seperti cabai gimana itu? Bisa. Asalkan cabenya tidak terlalu tidak terlalu rapat jaraknya. Itu dari mulai apa istilahnya? Tanam pertama sampai kira-kira mulai panen berapa bulan, Pak? Dari Mulai tanam bibitnya. sampai panen kira-kira 10 bulan sampai 1 tahun. Setahun. Dari segi benih Bulan. per kilo benih bawang jahe merah itu bisa dibuat berapa lubang atau berapa pohon nanti per media? Maksudnya satu media butuh berapa ini ya? Jadi Berapa cabai? prinsipnya tunas. Ya. Berapa apa? Tunas. Jadi prinsipnya kita nanam jahe itu tunas. Kalau Anda beli jahe di pasar itu kan ada rimpang-rimpang ya. Oh iya. Terus dipotong. Ini kan agak rimpang. Rimpang-rimpang ini nanti kalau dibiarkan lama-lama akan berbentuk tunas. Oh, ada seperti Tunas tunas muncul. unggul, Nah, seperti siom ya. betul. Jadi satu tunas itu yang dianggap satu biji. Gitu. Oh, satu biji. Jadi per kilo bisa jadi banyak ya? Bisa banyak. Kalau hitungannya ya tidak terhitung karena jumlahnya rimpang itu kan tidak bisa diukur standar ya. Oh, bisa. Iya kan? Ada yang rimpangnya besar-besar, ada yang kecil-kecil. Tapi yang terpenting itu bukan rimpangnya tapi tunasnya. Berapa tunasnya? Berapa tunas? Kalau saya pernah melihat itu satu biji saja ada yang sampai bisa 3. Hmm. Nyabang terus ada tunasnya Hmm. atas atas.
Jadi bisa dipotong. Tidak perlu Dipotong, satu ditancapkan. dipotong diamin-aminkan. Sudah begitu mas. Kalau ditanam di lahan, katakan per kilo itu berapa ru? Bisa jadi berapa ru? Per ru kan 14 meter persegi. Jadi kalau kita pakai jarak tanam, kalau kita mau efektif di lahan itu jarak tanamnya sebaiknya kan agak longgar ya, tidak terlalu renggang. Tapi kalau mau maksimal bisa agak padat jaraknya, namun metode tanamnya itu zigzag. Oh iya. Misalkan yang baik itu 40-60 ya, 40-60. Satu lajur 40, nanti ada jarak 60. Itu bagus. Nah, tapi kalau nanamnya itu di zigzag itu 45 sudah bagus. 40, jarak ke sana 45, kemudian jarak ke sini juga 45, tapi titiknya ini di zigzag. Nah, sekarang kita hitung. Coba per meter persegi aja dulu. Kalau per meter persegi kalau dibikin zigzag 1, 2, 3, 80, 3, 9. Kira-kira 10 lah. 1 meter persegi itu berarti 10 benih. 10 benih. 10 benih. Berarti kalau 14 ya 140. 140 benih. 140 benih satu runya. Berarti kalau tanah 100 seru, kalau tanah 100 seru berarti 1400. Satu ru. Satu runya kan 140 ya. Kalau 100 bisa 1400 kan. 400. Masalah pupuk dari jahe merah itu gimana? Pemberian pupuknya atau jenis pupuk yang digunakan apa? Jahe merah itu pada saat kita nanam harus sudah kita pikirkan mau masuk pasar wilayah mana. Kalau kita mau masuk di pasar industri di jamu, itu berarti kita harus berpikir bagaimana semua pupuk itu organik, anti kimia ya, tidak boleh pakai kimia. Kalau untuk industri jamu atau ekspor, pasar ekspor, karena ekspor itu tidak mau dia pupuk kimia, selalu dites. Itu harga jahenya nanti akan lebih tinggi daripada yang pupuk kimia. Tapi kalau mau masuk di pasar tradisional bisa pakai pupuk kimia, karena di sana di pasar kan tidak akan dites. Langsung. Yang penting bentuknya jahe. Tapi kalau masuk pasar ekspor Harus organik. Gila. dicek. Masuk, Sebagaimana orang juga begitu. Orang. Pasar ngeplak, pasar lagi. Nggak usah dicek Pasar kalau Panjir pada masuk. pasar tradisional los. Ini pasar mulut yang baru buka. Terima aja banyak ini, apalagi musim dingin Pak Musim. Cocok. Cocok. Jahe merah. Banyak khasiatnya jahe merah. Itu satu titik itu bisa berpotensi beratnya rimpang itu minimal 2 kilo. Bisa sampai 5 kilo kalau pemupukannya bagus. Jadi Satu per tunas tunas, tadi. per tunas bisa menghasilkan 4 sampai 5 kilo. 2 sampai 5 Dua kilo. 2 sampai 5 kilo. Tergantung perawatan dan pemupukan. Itu untuk satu istilahnya satu musim. Apa bisa nanti Satu musim. satu musim maksudnya Satu tahun. satu panenan. Ini lumayan Pak Musim. 2 sampai 5 kilo. Kalau taruhlah kita buat rata-rata 3. 3 kilo. Ini tanahnya. Kalau rata-rata 3 kilo kan sudah 100.000 satu titik kan nilainya. Iya. Kalau punya 1.400 titik tinggal kali. Iya. Sama 14 juta. 150. 140 juta. Wow. 140 juta.
juta kan 1.400 titik. Suburnya ya lumayan, misal ya rata-rata 3 sampai 4 kilo. Syarat lahannya harus gembur, tidak ada genangan air, Diberi pupuk dasar seperti sebelum menanam bawang merah. betul. Tetap kompos itu tetap utama. Kompos itu akan menjadi punya pengaruh peran besar. Ciri-cirinya tanah subur itu kalau kita gali pakai Cangkul. kalau cangkul berarti kan tanahnya keras, gali pakai tangan. Ciri-cirinya tanah subur itu digali pakai tangan itu bisa tembus dan mudah, tidak sakit di tangan. Jadi Digali pakai tangan aja sudah bisa, tangannya gembur. Yang kedua, kita menggali di tempat atau di titik asal aja, setiap galian itu muncul cacing Tanah itu. tanah. Berarti di situ ada pergerakan penyuburan tanah yang bagus untuk tanaman. Tapi kalau kita untuk sekedar menggali tanah harus memakai alat, nah itu berarti tanahnya masih keras, perlu penyuburan tanah. Hal utama sebelum melangkah bagaimana untuk mengkondisikan tanah itu sangat penting sekali. jadi melihat dulu lahannya, Betul, menyiapkan lahan itu sangat penting. dicek kondisi tingkat Kesuburan tanah. Jadi persiapan lahan sebelum menanam itu sangat penting. tanah itu kan ada unsur-unsurnya Pak Hussein. Ya. Kayak unsurnya. Dilihat pH-nya berapa. Ya. Jadi kalau prinsip saya lebih baik kita sibuk repot menyiapkan kesuburan tanah itu dalam kurun waktu 3 bulan tanpa apa-apa, daripada kita punya lahan kemudian kita tanami, habis itu pemupukan berkala berikutnya itu lebih repot. Lebih baik lahan itu diolah pertama, dikasih kompos, dikasih Dasar hal-hal yang bisa mengantisipasi masalah jamur, kemudian dikasih mikroorganisme, dikasih pupuk hayati ya gitu. Baru itu jadi, udah kita tanam sudah tenang. Itu Itu tadi penjelasan tentang beberapa cara menanam bawang saya jahe merah, jahe merah. tangkap kleru bawang merah. Karena sudah terlanjur mendarah daging bergelut di Brambang Pak Hussein ini. Kalau bawang merah itu sebenarnya dari proses awalnya hampir sama saja. Jadi kalau kita menanam itu yang utama adalah penyiapan lahan, itu harus bagus. Jadi supaya nanti hasilnya juga bisa maksimal. Kalau bawang merah itu diusahakan menanam tidak pada bulan penghujan. Jadi kalau pada bulan penghujan itu sangat riskan atau banyak sekali tantangannya. Jadi terlalu banyak atau terkena air hujan itu malah daunnya ataupun pertumbuhannya sangat kurang bagus. Apalagi lahan atau tempatnya itu mudah tergenang air, Pak. Bahaya itu. Jadi prinsipnya ini, tanaman yang bentuknya itu umbi-umbian, itu segala macam tanaman yang bentuknya umbi-umbian itu dia tidak menyukai genangan. Makanya pemilihan lahan yang penyerapan airnya bagus itu menjadi suatu
hal yang sangat penting sebelum menanam. Jadi yang bagus itu mulai bulan sekawan, bulan 4. Jadi menanam bawang merah mulai bulan 4 sampai bulan 11 itu banyak suksesnya. Jadi tidak banyak tantangan khususnya air hujan. Musim kemarau berarti ya. Nah, musim kemarau. Karena sekarang musim itu sulit ditentukan, sangat ekstrim. Ya dikira-kira mulai bulan 4 ya, mulai bulan 4 sampai bulan 11, maksimal bulan 12 itu berani. Kalau musim hujan itu dari segi pemupukan jangan terlalu banyak, apalagi unsur N atau nitrogennya, Karena air hujan mengandung nitrogen ya. karena air hujan itu tidak banyak mengandung N, unsur N nitrogen. Nanti kalau ditambah pupuk itu yang bersifat nitrogennya banyak, malah bisa rusak. Air hujan itu nitrogen dari langit ya. Anugerah. Kalau terlalu besar bahaya itu. Barangkali bisa disampaikan pupuk-pupuk yang mengandung nitrogen yang banyak, pupuk apa aja contohnya? Yang banyak itu bisa jenis NPK, jadi awalnya N, nitrogen, fosfor, kalsium itu NPK. Kalau yang nitrogennya sedikit seperti Yaramila itu ada. Itu dari segi pupuk. Dari segi pengobatan juga gitu. Dari segi pengobatan kalau musim hujan itu diperbanyak jenis fungisida. Fungisida itu untuk mengantisipasi jamur dan sebagainya. Kalau insektisida itu kan hama hewan seperti ulat daya. Jadi kalau musim hujan seperti ini, dari segi lahan dipersiapkan, khususnya dibuat agak tinggi, biasanya disolet. Orang-orang menyebutnya tanahnya disolet, bedengan dibuat tinggi. Menghindari genangan ya. Ya, untuk menghindari genangan air. Kalau musim kemarau bebas. Pak Musin, jahe merah tadi kan disampaikan sebaiknya menghindari musim hujan. Iya. Kalau hampir mayoritas petani jahe merah itu berpikir seperti itu ya, berarti otomatis jumlah orang yang menanam di musim itu berkurang banyak. Bisa jadi. Nah, Di musim hujan Kalau banyak padi. kalau begitu Tanam. apakah bisa dirumuskan di musim-musim itu Harga bisa tinggi. harga bisa tinggi? Ini yang terjadi pada tahun ini salah prediksi. Biasanya bawang merah itu pada musim hujan harganya sangat mahal. Di selain di bulan Ramadan, biasanya di bulan penghujan harga tinggi. Tapi ternyata tahun ini beda, malah murah. Entah itu karena faktor ada wabah COVID ini. Jadi entah kenapa di bulan Februari atau bulan yang masih banyak hujan, curah hujan tinggi itu harga bawang merah kok rendah, murah. Banyak sekali petani bawang merah yang gagal, artinya rugi. Atau mungkin yang menjadikan murah itu barangkali atau panen massal dari yang musim sebelumnya barangkali. Itu bisa jadi. Yang meloberi di pasaran. Nah, bisa juga, tapi apa karena wabah COVID ini masih, terus kemudian otomatis orang yang punya hajat juga sedikit berkurang. Banyak orang dilarang mengadakan acara besar-besar yang sifatnya pengumpulan massa yang banyak gitu. Karena banyak sekali petani bawang merah yang gagal. Jadi otomatis pada bulan-bulan ini stok bawang merah itu berkurang. Tapi harga malah murah. Sepertinya ada harapan setelah ini harganya akan bagus. Ya.
Hingga berapa saat ini harga per kilo? Harga per kilo dari petani cuma antara 11-12 ribu per kilo. Itu sudah ukuran tanggung. Yang ukuran tanggung besar 13-14 ribu Per hari ini per hari ini. 11 sampai 14. 11 sampai 14 ribu. 14.000. Biasanya pasti di atas 20 prediksinya. Di atas 25 bisa. 14. Nggak musim kalau saya melihat gaya bertanam orang-orang itu kan macam-macam ya. Ada yang orang cara tanamnya itu istiqomah lah bahasanya. Jadi 1 tahun penuh ya tanam itu aja. Dan andaikan bawang merah ya 1 tahun penuh, setiap 2 bulan ya terus. Berarti 1 tahun sampai 6 kali periode. 6 terus. Ada juga yang modelnya tuh hit and run. Jadi ngambil momen-momen tertentu aja, katakanlah bulan apa, bawang merah jeret, kemudian ganti padi jeret, ganti jagung, bawang merah lagi, kan ada juga yang model seperti itu, hit and run. Kira-kira Pak Musin termasuk yang mana ini? Hit and run atau yang istiqomah ini? Hit and run. Bulan istiqomah. Lahannya terkena banjir kalau bulan-bulan hujan seperti ini. Berarti Tanam padi ini. alasan hit and run-nya itu karena ini ya, situasi lahan yang banyak genangan ya. Nanti kalau saya tanam bawang merah bisa kebanjiran, rugi. Bisa berenang ya. Beberapa hari yang lalu Pak Musin, saya pernah menjumpai pada saat jalan-jalan di ini Pasawan ya. Jadi ada orang yang nanam bawang merah itu dalam usia sekian langsung per titik itu langsung ditanami cabai. Dibuat. Jadi asumsinya setelah bawang merah langsung ganti cabai. Tumpang sari. Tidak tumpang sari. Jadi begitu Menunggu bawang merah panen. betul. Tapi pada saat bawang merah panen cabai ini sudah meninggi. Itu biasanya dibuat tumpang sari. Jadi biasanya menanam bawang merah dan cabai itu hampir bersamaan waktunya. Nanti bawang merah 2 bulan sudah panen, cabai juga usia 2 bulan baru mulai berbuah. Ya mulai berbunga dan berbuah. Itu dibuat tumpang sari. Dan nanti rencana juga gitu. Jadi 2 kali cabai, 2 kali bawang merah. Kemudian yang kedua itu saya tumpang sari dengan cabai. Syaratnya lahannya harus tidak ada genangan ya. Ya, nanti di bedengan dibuat tinggi supaya tidak kebanjiran. Bulan 4 nanam bawang merah, bulan 6 juga nanam bawang merah, kemudian saya tumpang sari dengan cabai. Perkiraan di bulan 10 cabai sudah mulai panen. Bulan 10. Untuk cabai ini bisa ndak usia lebih dari 1 tahun masih produktif ini? Bisa, tapi ya pertama itu tadi supaya atau apa lahannya tidak tergenang air. Kalau tergenang air mati. Nggak bisa dia cabai. Cabainya yang di tengah gitu Pak misalnya. Ya, agak pinggir aja. Agak pinggir. Pinggir dari bedengan. Misal ini bedengan bawang merahnya lurus, Ya, berarti posisi cabainya ada di samping-samping gitu. Oh, agak menyamping, ada di pinggir. samping. Itu kondisional dengan cara pembuatan bedengan. Kalau bedengan luasnya lebarnya 120 cm, nanti per bedengan itu bisa dibuat atau ditanami 2 batang cabai, 2 pohon cabai. Monggo dicoba lodo ayam kampung asli di Lesan Dapur Umi, Karangsari, Rejotangan, Tulungagung. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Tunggu acara mukbang berikutnya, masih seputar tentang potensi agrotani desa di saat pandemi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.